Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manis Seperti Madu. Manis seperti madu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat 13 dan 14. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan di dalam pengajarannya yang sangat mudah kami mengerti, sehingga kami bagaimana yang paling utama menjalankan kebenaran firman Tuhan itu, agar kehidupan kami bisa manis seperti madu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Manis seperti madu. Kalau kita ilustrasikan, kita ingin menjadi seperti apa? Ada anak-anak yang mengatakan, saya ingin jadi seperti matahari yang bersinar. Saya ingin jadi seperti bintang di tengah malam yang gelap, bersinar menerangi dan memberkati orang banyak. Ada yang berkata, saya ingin menjadi sungai yang mengalir, yang memberikan kesegaran buat orang lain. Namun kali ini kita boleh berkata dan kita sepakat bahwa kita ingin menjadi seperti madu yang memberkati orang lain. Apa itu manfaat madu sebelum kita berbicara tentang madu dalam kaitannya firman Tuhan? Manfaat madu itu meningkatkan imunitas tubuh, menyembuhkan luka lebih cepat, menangkal radikal bebas, menyehatkan jantung, menyehatkan pencernaan, kemudian menyembuhkan batuk, bahkan bisa menurunkan berat badan, dan pemanis yang sehat. Lalu kemudian bisa merawat kulit dan penyembuhan kepada jerawat. Wow, luar biasa. Sehingga madu adalah bagian yang dipakai untuk masalah merawat kecantikan. Namun kalau kita lihat firman Tuhan berkata, anakku makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ayat 14, ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Hikmat itu diidentikan dengan madu. Seseorang yang meminta hikmat Allah, dia sedang mendapatkan madu yang datang dari Tuhan. Orang yang berhikmat hidupnya akan seperti madu. Tidak hanya dia menjadi berkat buat dirinya sendiri, kemanapun dirinya, dia akan menjadi orang yang memberkati orang lain. Tatkala orang bertemu dengan engkau, jantungnya jadi sehat. Tatkala orang bertemu dengan engkau, dia mengalami luka kehidupannya menjadi sembuh. Tatkala engkau hadir, radikal bebas yang ada di sekitar kehidupan orang menjadi tersingkirkan. Tatkala engkau hadir, orang yang batuk-batuk karena beratnya dari masalah hidup, dia bisa disembuhkan. Kalau engkau dimanapun engkau berada, orang yang berat badan bisa turun. Artinya apa? Tatkala kita hadir, mereka yang mungkin hidupnya hanya apa-apa buat dirinya sendiri, semuanya dimakan untuk diri sendiri. Lalu kita ingatkan, janganlah engkau gemuk sendiri. Karena kalau engkau gemuk sendiri, kelebihan berat badan, obesitas, itu membuat engkau sakit dan engkau tidak memberkati orang lain. Artinya, kalau engkau punya kelebihan apa-apa, jangan dimakan sendiri. Punya berkat, jangan dimakan sendiri. Maka engkau akan kegemukan, engkau akan obesitas. Caranya bagaimana? Berbagilah berkat. Itulah orang berhikmat. Orang berhikmat akan mengajarkan dirinya sendiri dan orang lain agar hidup dalam sikap proporsional, tidak berlebihan. Apa yang menjadi hak diri, maka terimalah, nikmatilah. Tapi apa yang menjadi hak orang lain, maka bagikanlah, berikanlah kepada orang lain. Sehingga engkau sehat, orang lain pun sehat. Itu orang yang hidupnya menjadi madu. Orang yang menjadi madu pun dia akan membawa pemanis yang sehat. Banyak kehidupan ini, sikap-sikap manisnya itu adalah bukan sikap-sikap manis yang sehat, tetapi pemanis buatan. Manis yang dibuat-buat, manis yang penuh dengan tipu daya. Dari semua kemanisan yang diungkapkannya, ternyata dia punya motivasi-motivasi buruk. Dia punya rencana-rencana jahat. Tapi hal manis yang engkau keluarkan dari hidupmu adalah pemanis yang sehat, yang tidak akan merusak kehidupan dirimu dan tidak akan merusak kehidupan orang lain. Dan sewaktu engkau dihadir dimanapun, engkau bisa merawat kulit orang lain. Apa itu merawat kulit?
Banyak orang yang stres, kemudian kulitnya menjadi mudah keriput. Tapi waktu engkau hadir, engkau akan membuat sehat setiap orang yang engkau temui. Dan ada jerawat-jerawat kehidupan. Apa itu jerawat kehidupan? Jerawat kehidupan itu tentu sesuatu yang tidak mengenakan. Ada kotoran secara darah, ada metabolisme tubuh yang tidak baik. Namun sewaktu engkau datang, engkau memberikan suasana kondisi yang sehat ke semua aspek kehidupan yang sangat luar biasa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi yang hadir menjadi manis seperti madu. Bukan manis dengan penuh tipu daya, bukan manis dengan penuh kepentingan, bukan manis di depan, pahit di belakang. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang seperti madu. Yaitu bagaimana yang Alkitab katakan, engkau membawa hikmat. Ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan untuk dirimu, masa depan buat orang lain. Harapanmu tidak akan hilang, harapan orang lain pun dibangkitkan. Mereka yang putus asa oleh masalah kehidupan dalam dunia ini. Mereka yang terpukul oleh karena ketidaksetiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka yang seakan-akan gelap menghadapi masa depan. Engkau hadir, engkau menimbulkan hal-hal manis dalam kehidupan orang lain. Mari sahabat seperjalanan, apa yang perlu kita perjuangkan saat ini? Maka tindakan dan yang kita lakukan, jangan hidup dengan manis buatan, tapi hiduplah dengan manisnya madu yang asli. Sesuatu yang buatan, yang penuh dengan obat-obat kimia, yang enak di depan. Kehidupan berdosa seringkali seperti demikian. Kita mencari semua yang enak di depan, semua yang gampang di depan. Sikap hura-hura, kehidupannya di dalam dosa. Namun itu membawa kecelakaan dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Namun tatkala seorang sudah menjadi pribadi yang di dalam Kristus, sudah ditebus dalam Kristus, kita barusan melewati masa Jumat Agung dan Paskah yang sudah kita lewati. Bahwa kematian Yesus itu menghasilkan hal-hal manis seperti madu. Kebangkitan Kristus memberikan janji harapan yang luar biasa kepada setiap sahabat seperjalanan. Marilah saat ini kita berkata di dalam hatimu dan berjanji di depan Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin menjadi manis seperti madu dan bukan manis dalam manis buatan. Kehadiranku dimanapun menjadi terang di tengah kegelapan. Memberikan rasa bagi mereka yang mengalami ketawaran hidup. Menjadi jalan keluar tatkala mereka yang kami temui diperhadapkan kepada berbagai macam persoalan hidup yang seakan-akan apapun yang ada di depannya itu tertutup dan gelap buat dirinya. Namun tatkala kami hadir, kami menjadi wakil dan duta-duta Kristus, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang membawa berkat, yang membawa kebaikan, yang membawa keindahan, dan yang membawa manisnya madu asli, yaitu firman Tuhan, hikmat yang berasal dari Allah yang kami salurkan buat orang lain. Biarlah sahabat seperjalanan dalam hidup ini, kita perlu memahami dan belajar bahwa kehidupan ini harus memiliki arti tidak hanya buat diri sendiri, namun kehadiranmu itu memberikan arti dan makna nilai hidup yang tinggi dan mulia buat orang lain. Jadilah madu yang memberikan manis buat kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami menjadi berkat dimanapun kami berada seperti madu. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah manis seperti madu. Amin.